Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku anak-anakku kelas 10, 5, 10, 11, 10, 12 ataupun siapa saja yang menonton video ini, selamat datang. Anak-anak, di kelas 10 ini kita akan belajar beberapa materi, beberapa pokok bahasan. Di bab pertama kalian akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Atau kalau di buku lain seperti di buku ini ya di buku ini diberikan judulnya itu adalah persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak ya. Oke, untuk kelas 10 Bapak menggunakan 3 buku. Salah satunya adalah buku yang kalian pegang yaitu buku paket yang dari Kemendikbud ya. Pakai saja buku itu. Kalau misalkan kalian kebetulan tidak punya kuota dari para tertinggal materi, kalian pelajari saja buku itu. Kemudian kalau misalkan ada masalah, kalian boleh langsung datang ke sekolah untuk berdiskusi langsung dengan Bapak ya. Baik anak-anak, kita langsung membahas persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, ini adalah materi baru yang mungkin kalian baru mendengar atau baru mempelajari tentang nilai mutlak. Jadi sebelum membahas persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, kita pelajari dulu apa itu nilai mutlak. Di halaman 11 di buku yang kalian pegang ini ada beberapa sajian cerita ya, cerita pertama dan cerita kedua. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah silahkan simpulkan apakah kalian bisa menemukan gitu. Jadi pengertian nilai mutlak itu apa begitu ya. Nah, kalau misalkan kalian masih kena bingung dah, kieu nya kumaha nya. Bapak oge rada kesulitan gitunya. Kalau misalkan Bapak jadi kalian yang awam tentang nilai mutlak dari cerita-cerita tadi dirumuskan jadi pengertian nilai mutlak rada sesah. Margi dina kahirupan sadidintennya orang teh jadi bahasa Sunda. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita jarang sekali menggunakan istilah bilangan negatif begitu ya. Kita menggunakan arah pun jarang begitu ya. Menggunakan arah dalam kehidupan sehari-hari itu juga jarang. Kecuali kalau misalkan dalam baris berbaris gitu. Kalau yang suka naik gunung mungkin sering menggunakan istilah ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Atau yang suka menyelam, saya menyelam di kedalaman 15 meter di bawah permukaan laut. Tapi kan itu jarang-jarang digunakan ya. Tapi kalau kalian menyimak dua cerita tadi, cerita yang di buku ini ya, maka kalian dapat menyimpulkan bahwa yang namanya nilai mutlak itu adalah apa ya? Ya nilai dari suatu bilangan yang tidak ditentukan oleh arah. Berbeda dengan bukan pembelajaran, materi-materi di SMP atau di SD ya yang berkaitan dengan garis bilangan seperti ini. Nilai mutlak 3 sama dengan 3. Nah, kalau kalian baca di buku nilai mutlak suatu bilangan itu adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Jadi nilai mutlak 3 itu, nah ini dibaca nilai mutlak 3-nya. Nilai mutlak 3 itu adalah jarak dari 3 ke 0. Jarak dari 3 ke 0 ya 3 satuan. Maka nilai mutlak 3 sama dengan 3. Nilai mutlak negatif 3 artinya jarak dari negatif 3 ke 0 pada garis bilangan. Berapa jaraknya? 3 satuan. Begitu ya. Nah, Bapak sudah membuat modul, namun ini modulnya tidak selesai. Selesai ya karena ya mungkin karena Bapak kurang rajin mungkin atau apa ya. Sehingga Bapak hanya baru sampai sini, kemudian tidak Bapak sebarkan. Nah, daripada terhambat terus terhambat ya mending begini sajalah Bapak bahas melalui video, kemudian kalian
rangkum atau kalian tuliskan hal-hal penting yang Bapak sampaikan melalui video ini. Jadi anggap saja kita berada di dalam sebuah kelas gitu ya. Oke anak-anak, coba perhatikan. Nilai mutlak dinotasikan dengan simbol. Nah, simbol nanti gitu lah. Simbol nanti ada di dia mata aja. Nah, simbol nanti kita. Jadi ari kurung mah gitunya. Gitu. Ari kurung mah kieu. Jadi emang kurung tapi tegak gitu. Kurung tegak. Itu tegak tuh. Nah, gitu. Kalau kalian ingat ada rumus jarak ya di SMP. Rumus jarak gitu. Jadi bacanya nilai mutlak negatif 3. Nilai mutlak dinotasikan dengan simbol ini ya, dan didefinisikan sebagai jarak antara sebuah bilangan dengan 0 pada sebuah garis bilangan. Tadi contohnya sudah Bapak jelaskan, langsung kita ke definisi. Misalkan X bilangan real, nilai mutlak X dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan sebagai jadi enakan mata tina buku ieu langsungnya. Tah, misalkan X bilangan real, nilai mutlak X dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan sebagai nilai mutlak X itu didefinisikan teh 2 gitunya. Bukan 2. Jadi ada 2 kriteria. Nilai mutlak X itu sama dengan X atau bisa didefinisikan sebagai negatif X begitu. Syaratnya jika X-nya lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak X sama dengan X. Tapi jika X-nya kurang dari 0, maka nilai mutlak X ini sama dengan negatif dari X. Contoh begini. Contoh. Nilai mutlak dari 4. Dan nilai mutlak negatif 2. Nah, orang serat deh definisinya. Jadi nilai mutlak X teh, nilai mutlak X itu sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0, nilai mutlak X didefinisikan sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, coba perhatikan. Nilai mutlak 4. Ari opat lebih dari 0, ari lebih dari 0 teh dibaca teh naon positif gitunya lah, positif. Kalau ini negatif ya. Oke, coba perhatikan. Nilai mutlak 4. Ari opat lebih dari 0 atau kurang dari 0. Ari opat positif atau negatif. Nah, ternyata 4 itu positif atau lebih dari 0. Maka nilai mutlak 4 adalah 4. Nilai mutlak negatif 2. Negatif 2 teh kan kurang dari 0 nya. Nah, iya X nate negatif 2 kan? Maka bentuknya jadi negatif dari negatif 2. Negatif dari negatif 2 adalah 2. Oke. Bilih bingungnya sekali deh. Sekali deh. Sekali deh. Definisinya orang serat. Nilai mutlak X sama dengan jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka nilai mutlak X itu sama dengan X. Tapi jika X-nya kurang dari 0 atau negatif, maka nilai mutlak X itu sama dengan negatif dari X. Contoh. Jika X-nya itu sama dengan 4. Nah, nilai mutlak 4 sama dengan X-nya 4. 4 kan lebih dari 0. Berarti nilai mutlak 4 sama dengan 4. Karena lebih dari 0. Nah, contoh kedua, jika X-nya itu sama dengan negatif 2. Nah, kalau X-nya negatif 2, berarti kurang dari 0. Maka nilai mutlak negatif 2 sama dengan negatif dari negatif 2. Sama dengan 2. Sekali dehinya.
Nilai mutlak 5 sabaraha? 5. Nilai mutlak negatif 7 negatif dari negatif 7. Nilai mutlak 8. 8. Tapi nilai mutlak negatif 8 itu adalah negatif dari negatif 8. Sama dengan 8. Sekali deh, sekali deh, sekali deh. Sekali deh. Langsung enosok. Nilai mutlak dari 7. 7. Nilai mutlak dari negatif 11. 11. Silahkan simpulkan sendiri. Jadi nilai mutlak teh kumahanya. Ternyata anak-anak nilai mutlak itu hasil dari suatu nilai mutlak itu adalah atau nilai mutlak dari suatu bilangan itu selalu tak negatif. Selalu tak negatif. Awas ya. Begini. Mungkin kalian jarang ditekankan dulu di sekolah istilah tak negatif jarang dibahas atau mungkin dibahas tapi kalian lupa lagi. Jadi ada positif, ada tak negatif. Ini beda artinya ya. Kalau bilangan positif berarti bilangan yang nilainya positif. 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau tak negatif positif juga. Tapi ada tambahannya apa? 0. 0 kan tak negatif. Ingat ada 3 unsur kan bilangan. Ada yang negatif, ada yang 0, ada yang positif. Kalau ini saja berarti positif. Kalau yang ini saja berarti negatif. Kalau negatif dengan 0 artinya tak positif. Kalau 0 dan positif artinya tak negatif. Jadi ingat sekali lagi tak negatif dengan positif itu berbeda. Kalau positif hanya positif saja, kalau tak negatif positif dan 0. Gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu hasil dari atau nilai mutlak dari suatu bilangan itu selalu tak negatif. Bisa 0 atau positif. Oke. Contoh deh. Ya. Nah, nanti kalau modulnya sudah selesai, nanti Bapak share ke kalian ya. Nah, contoh. Contoh. Contoh soal. Nomor 1. Nilai mutlak dari Bapak T lahir tanggal 18 berarti nilai mutlak 3 sama dengan 3. Nomor 2. Contoh kedua, nilai mutlak negatif 5. Berapa? 5. Ayo pecahannya nilai mutlak negatif setengah sama dengan setengah. Contoh 4. Nilai mutlak 0. 0. Contoh kelima. Nilai mutlak negatif 81 sama dengan 81. Nah, kade. Kade ya, sok anu kajebak dia. Tinggal nilai mutlak akar 5 dikurang 2. Nu katujuh nilai mutlak akar 5 dikurang 3. Nah, upami nilai mutlak 5 dikurang 2, nilai mutlak dari akar 5 dikurang 2 sama dengan akar 5 dikurang 2. Kenapa? Karena akar 5 dikurang 2 jawabannya pasti positif. Ingat, ari akar 5 teh nilainya lebih dari 2 kan? Ari 2 teh sama dengan akar 4 gitu. Ari akar 5 sareng akar 4 ageng mana? Ageng akar 4 kan. Jadi upami akar 5 dikurang akar 4 hasilnya positif.
Ya siga 5 dikurang 4. 5 dikurang 4 kan hijinya positif. Tapi 4 dikurang 5 hasilnya negatif kan ya. Jadi upami soal anu ieu tah akar 5 dikurang 3. Ari akar 5 sareng 3 ageng mana? Akar 5 dengan 3 besar mana? Nah, ingat maaf, akar 5 dengan 3 besar mana? Nah, ingat 3 teh akar 9. Ageng mana? Akar 5 sareng akar 8. Ageng akar 8 kan? Sehingga kalau akar 5 dikurang akar 9 hasilnya pasti negatif. Ibarat 5 dikurang 8, hasilnya kan negatifnya. Jadi negatif 4. Nah, berarti iya posisinya kedah dikieukeun. Nah, ngagunakeun definisi tadi teh nilai mutlak X sama dengan X atau min X. X itu jika X-nya lebih dari 0, negatif X jika X-nya kurang dari 0. Karena hasil dari akar 5 dikurang 3 teh negatif, maka kita gunakan negatif dari ini nilai X-nya kan. Maka hasilnya sama dengan negatif, ini negatif satunya, negatif 1 kali akar 5, negatif akar 5, negatif kali negatif 3, 3. Jadi gitu nilainya nanya. Kade tah bilih kejebaknya. Kade bilih kejebak. Sekali deh. Tong wakaku eta atau tong wakaku akar lah ku pecahan heula we. Contoh ka sabaraha? Contoh ka 8. Nilai mutlak setengah dikurang 1 sama dengan sabaraha? Setengah kurang hiji atau napi 1 kurang setengah? Berapa? 1 kurang setengah jawabannya. Kenapa? Karena setengah dikurang 1 teh kan negatif setengahnya. Nilai mutlak negatif setengah, setengah. Atau 1 dikurang setengah. Nilai mutlak akar 8 dikurang 4. Nah, kade kajebak. Sanes 8 kurang 4, tapi akar 8 dikurang 4. Ari akar 8 sareng 4 ageng mana? Ageng ageng 4-nya. 4 akar 16 kan? Pami akar 8 dikurang akar 16, jawabannya positif negatif. Pasti negatif. Kenapa? Karena akar 8 itu lebih kecil dari akar 6. Pengurangnya lebih besar. Pasti kan kekurangan atau kekurangan. Pasti negatif hasilnya. Maka kalian menulisnya juga bukan akar 8 dikurang 4, tapi 4 dikurang akar 8. Gitu. Nah, contoh selanjutnya. Akar pi dikurang 2 dengan nilai mutlak pi dikurang 5. Anu ieu mah pi min 2 jawabanana, anu ieu mah 5 dikurang pi. Nah, cing. Iya, ari pi teh kan nilai pi itu nah mendekati 3,14 kan? Ya, 3,14 dikurang 2. Positif negatif hasilnya? Positif. Jadi jawabannya sakieu. Kita duanya. 3,14 dikurang 5. Ageng mana 3,14 sareng 5? Ageng 5. Jadi pami 3,14 dikurang 5 hasilnya kan negatif. Nah, karena ini nilai mutlak hasilnya selalu tak negatif, posisinya jantan kieu. Oke? Ya. Sekian dulu, kita lanjut di video kedua.